Saya tanya, "Ibu ada konsumsi kurma? Ada makan kurma?" "Ada Ustaz, kemarin pulang dari Masjid Kuba, tadi Masjid Kuba kan ada dibagi-bagi kurma gratis ya, saya ambil aja, saya makan," katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Sirah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh, khususnya perempuan, ketika jadwal keberangkatan umrohnya itu bersamaan dengan jadwal datangnya tamu si perempuan ini, ya, datang bulan maksudnya ya. Nah, ketika ini terjadi, dikhawatirkan si ibu ini, si perempuan ini tidak bisa melaksanakan ibadah selama di Madinah ataupun di Mekah ya, karena mungkin durasi menstruasinya itu 7 hari, sedangkan paket umroh yang dipilih adalah 9 hari. 7 hari perjalanan, 7 hari melaksanakan ibadah, 2 hari lagi perjalanan. Persis sama sekali tidak bisa melaksanakan ibadah karena pada saat itu sedang datang bulan, sedang ada masa menstruasi. Nah, bagaimana caranya untuk mensiasati ibu yang ingin berangkat umroh kalau ternyata pada saat itu ibu sedang datang masa menstruasi? Caranya adalah yang pertama, sebelum berangkat umroh, persiapkan diri. Cek siklus atau masa menstruasi dalam 1 bulannya, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ibu boleh langsung, lebih baik ya, lebih baik datang langsung ke dokter spesialis kandungan karena nanti di situ akan diperiksa siklus haidnya. Nah, itu akan jadi lebih baik. Nah, terkadang ada juga jamaah yang nggak mau nih ke dokter kandungan, males lah, mahal lah, segala macam lah. Ya, itu masing-masing orang punya pilihannya sendiri. Tapi kalau saya menyarankan datang aja ke dokter kandungan ya, atau sekali-sekali ya kalau misalnya harus bayar berapa lah, paling bayar 200.000 ya. Sedangkan kita bayar umroh tuh puluhan juta. Nah, 200.000 tapi untuk mendapatkan ibadah yang terbaik. Silahkan aja. Insya Allah Allah ganti tuh yang 200.000 nanti dengan 200 juta mudah-mudahan. Datang ke dokter kandungan, nanti dokter kandungan akan memberikan konsultasi ya, memberikan edukasi kepada si calon jamaah yang ketika umroh nanti dalam pelaksanaan haid. Nah, karena nanti akan dihitung tuh sel telurnya, ukurannya berapa, nanti si dokter yang akan tahu gitu. Nah, tapi kalau simpelnya ya, saya tidak juga menyarankan. Ada juga jamaah yang nanya, Ustadz, kalau pakai obat haid aja kayaknya bisa Ustadz, karena sebelum-sebelumnya ada jamaah-jamaah yang pakai obat haid aja bisa kok. Ya, kalau obat haid itu biasanya namanya ya Norestil atau Microlud ya, rata-rata itu mengandung hormon estrogen ataupun hormon progesteron ya. Mungkin bahan aktifnya norethisterone. Nah, jadi mengandung, yang pasti mengandung hormon buatan. Nah, sehingga nanti haidnya yang misalnya jatuh haidnya itu di tanggal 1 Oktober misalnya awal bulan ya. Nah, sedangkan berangkat calon jamaahnya berangkat di awal bulan. Nah, ketika berangkat ya sudah haid, sampai di sana nggak bisa umroh, nggak bisa ke ibadah di Masjid Nabawi. Jadi sebelum berangkat umroh dia sudah mengkonsumsi obat-obat penunda haid. Ya, seminggu sebelum keberangkatan sudah dikonsumsi. Sehingga nanti waktu tanggal 1 awal bulan itu haidnya nggak keluar gitu. Nah, bisa jadi mundur sampai seminggu atau mundur sampai 10 hari. Tergantung dosis obat yang dikonsumsi. Makanya untuk dosis yang tepat silakan datang ke dokter kandungan atau ke bidan. Ya, lebih baik dokter kandungan ya yang lebih ahli untuk kasus ini ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah minum obat ini ya, pada saat di sana ternyata alhamdulillah Allah tunda haidnya ya, tidak keluar. Satu larangan yang tidak boleh dilaksanakan. Nah, kalau larangan apa nggak boleh dilaksanakan ya? Tidak boleh memakan kurma selama di Arab Saudi. Kenapa? Karena kurma tersebut ya, kurma itu memiliki kandungan yang baik untuk kesuburan rahim ya, kesuburan sel telur. Nah, jadi sehingga kalau sudah minum obat penahan haid, kita ibu juga makan kurma di sana, bisa jadi terapinya ya, terapi obat yang dikonsumsi itu nggak berhasil sehingga
ketika sudah mengkonsumsi kurma, darahnya keluar juga. Nah, saya punya jamaah seperti itu ya. Komunikasi saya, Ustadz, saya sudah minum obat penunda haid. Tapi beberapa sampai sebelum berangkat umroh, eh, waktu keberangkatan harusnya saya sudah haid katanya. Tapi ternyata dalam keberangkatan aman-aman saja, tidak ada haid yang keluar. Nah, setelah sampai di Madinah, Ustadz, 2 hari setelah sampai di Madinah, saya haidnya kemudian ngocornya deras katanya, banyak darahnya. Kenapa begitu ya Ustadz? Ya, sehingga saya nggak bisa uh, melaksanakan ibadah dengan baik. Saya tanya, ibu ada konsumsi kurma, ada makan kurma? Ada Ustadz, kemarin pulang dari Masjid Kuba, tadi Masjid Kuba kan ada dibagi-bagi kurma gratis ya, saya ambil aja, saya makan katanya. Nah, saya bilang kalau kurma itu akan mempercepat atau membuat kesuburan rahim sehingga ya nggak berhasil terapi obatnya. Nah, maka dari itu ibu yang pada saat melaksanakan umroh pakai terapi penunda haid dilarang untuk minum atau makan kurma dan buah-buah yang bisa membuat rahim menjadi subur. Nah, makanya bagi jamaah, kenapa ada istilah kalau mau cepat hamil, maka makanlah kurma, makanlah rutop, makanlah kurma muda. Nah, ini faktornya ini ya, masih berhubungan ya. Nah, cepat hamil ini obatnya nih, kurma muda. Supaya apa? Nah, ternyata di dalam kurma ini mengandung zat-zat yang mempercepat atau memperbaiki, yang membuat suburan rahim seorang perempuan itu jadi lebih baik. Nah, sehingga pada pelaksanaan umroh, kalau misalnya bisa dihindari jadwal haidnya dengan pelaksanaan umroh, itu lebih baik. Tapi kalau ternyata tidak punya pilihan lain, berangkat umroh bersamaan dengan haidnya datang, itu ya dibolehlah untuk menggunakan obat supaya haidnya bisa ditunda. Nah, ada pertanyaan juga, Ustadz, ada sebagian yang tidak menyarankan untuk minum obat karena itu karena Aisyah sendiri pernah datang melaksanakan umroh itu dalam keadaan haid. Benar. Nah, pernah Aisyah itu waktu melaksanakan umroh dari Madinah ke Mekah itu sedang haid, sehingga ketika sahabat Rasulullah dan sahabat melaksanakan umroh itu Aisyah tidak melaksanakan umroh karena sedang haid, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Tapi setelah beberapa hari setelah Aisyah bersih, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah bahwasannya beliau ingin melaksanakan ibadah umroh. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah untuk mendatangi Masjid Tan'im, ya, di Tan'im sekarang dikenal dengan nama Masjid Aisyah di Tan'im, ikut di sana, berniat di sana untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan metode seperti itu, ya cara seperti ibu itu sah-sah saja. Ibu datang nggak perlu konsumsi obat sampai sana misalnya haid, ya berarti tidak boleh sholat kan begitu, tidak boleh ke Masjidil Haram, ya ziarah-ziarah di seputaran sekeliling Mekah, sekeliling Madinah ya boleh saja ikut, tapi tidak boleh masuk ke masjid. Nah, kemudian nggak boleh melaksanakan umroh, tawaf nggak boleh, sa'i boleh, tapi kalau sa'i nggak tawaf ya nggak sah juga umrohnya. Jadi sehingga sampai nanti ibu sudah selesai haidnya baru bisa melaksanakan umroh. Nah, tapi ternyata waktu sudah selesai haidnya udah mau pulang, jadi sehingga nggak bisa melaksanakan ibadah umroh, maka perlukanlah obat begini. Karena sebagian besar jamaah Indonesia itu umrohnya nggak setiap tahun, umrohnya nggak setiap bulan, dan mungkin itu adalah pengalaman pertamanya atau mungkin pengalaman terakhirnya karena kemampuan ekonomi. Jadi ya umrohnya mungkin umroh sekali seumur hidup. Kalau ternyata umrohnya sekali seumur hidup, kemudian ketika pelaksanaan sedang haid, kan sia-sia juga ya, sayang ibadahnya hanya untuk beribadah di masjid saja. Walaupun sebenarnya Allah pasti akan mencatat kebaikan amal ibadah yang dilakukan ketika sedang haid. Niatnya ingin umroh, tapi karena haid gak jadi umroh. Nah, Allah insya Allah akan mencatat pahala itu. Namun kalau misalnya ada cara yang bisa lebih baik sehingga ibu bisa melaksanakan umroh dengan efektif, dengan tanpa ada
najis ya, tanpa keluar haid, itu akan lebih indah dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Ini tips yang bisa saya coba sampaikan dari ilmu saya yang fakir. Silahkan berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan Anda sehingga ibu bisa diedukasi dengan lebih baik dari ahlinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.